Ekonom dunia saat ini sedang tak menentu arah, perubahan sangat drastis cepat. Apalagi ekonom Indonesia kini sibuk mempercepat pertumbuhan atau menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya dalam perspektif kerakyatan, perspektif kemasyarakatan, tentunya menilai bahwa sulit untuk percaya kepada ekonom-ekonom yang ada di perbankan atau di negara ini, di pemerintahan atau di profesi ekonom. Bukan berarti kita tidak mempercayai saudara se-Indonesia kita sendiri, tetapi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, semua itu adalah berkutat tentang permasalahan di seputar keuangan ekonomi. Dalam pengertian begini, kalau saja sistem perbankan adalah satu-satunya solusi untuk bisa mensejahterakan masyarakat secara merata, maka kenapa masih ada kemiskinan? Artinya masih ada angka kemiskinan, masih ada angka kebodohan, masih ada angka pengangguran. Itu perlu dijawab oleh para ekonom. Yang kedua, bila memang sistem moneter dan fiskal bisa mengatur pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, maka tolong dijawab kenapa masih ada orang kesulitan makan, orang kesulitan untuk membeli, orang kesulitan untuk belanja bahan pokok, orang masih ada kesulitan untuk melakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berusaha saja tidak mudah kalau tidak memiliki akses keuangan, baik di perbankan, di koperasi, di BPR dan seterusnya, yang harus dengan persyaratan yang mungkin gak bisa dicapai oleh semua pihak. Jadi saya ingin katakan poin yang kedua juga adalah bahwa ekonom-ekonom ini sekolah tinggi-tinggi, sekolah di luar negeri, baik di pemahaman barat, di pemahaman timur, mereka sekolah tinggi-tinggi tentang ekonomi. Tetapi saya ingin kasih tesis begini, kalau misalkan kehidupan kita sudah nyaman, apalagi kita sudah tarafnya sudah menengah ke atas, sudah memiliki uang dan kaya raya, apakah rasa sensitivitas kita juga akan semakin tinggi? Pasti jawabannya adalah bergantung kepada orang. Jadi poin yang ketiga juga adalah bahwa ekonom-ekonom memang mereka mengerti ekonomi secara global, secara makro mikro mereka ngerti. Tetapi pada dasarnya tidak semua bisa direpresentasikan oleh angka-angka. Kalau saja kita mengacu kepada zaman Nabi ya, bagaimana Nabi mengatur pengelola keuangan negaranya. Setiap ada masukan tanda petik rampasan perang, itu selalu dibagi habis ke masyarakat, ke warga negara. Kalau misalkan ada pajak pun itu tidak memberatkan, hanya untuk bidang-bidang tertentu yang tidak menyusahkan masyarakat, tidak membebani masyarakat. Terus kemudian kalau misalkan ada sifatnya segala sesuatu tentang ekonomi, biasanya dengan prinsip keadilan, prinsip sesuai proporsionalnya. Nah, kalau saat ini memang dengan metode APBN ini, tentunya program-program kalau itu tidak langsung berdampak pada masyarakat, biasanya prosesnya lama, menyentuhnya lama, bisa dalam bentuk pelayanannya juga lama, dan harus dipersiapkan segala macam, bahkan bisa turun ke bawahnya juga tidak sebesar seperti yang semula. Jadi banyak hal, termasuk dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau mengajak ke pertumbuhan ekonomi, ini kan prinsipnya masyarakat diberikan pajak, terus kemudian harus membayar pajak, uang yang di APBN ini dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dalam tanda petik itu juga digunakan oleh APBN dalam hal-hal seperti investasi dan sebagainya. Lalu kembalinya ke masyarakat seperti apa dalam bentuk program-program pembangunan dan lainnya. Coba lihat, dengan banyaknya proses seperti itu, maka kecil kemungkinan akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil yang di bawah garis kemiskinan dan seterusnya. Mereka memang dimudahkan juga dengan pelayanan kesehatan dan ada program pendidikan juga. Tetapi kan bisa nggak, misalkan begini deh, kalau memang ekonom itu memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran dalam hal ekonomi, bisa nggak disetting APBN itu mampu memberikan hal-hal gratis, misalkan
Pak Purbaya dapat challenge nih dari saya, bikin internet itu gratis, bikin listrik itu gratis, bikin bahan bakar seperti bensin pertalite itu dan gas untuk masak ibu-ibu itu gratis, bikin juga pajak hanya tidak dibebankan kepada perorangan tetapi hanya kepada kalangan bisnis saja, entitas misalkan perusahaan atau perusahaan perorangan atau CP dan seterusnya. Itu bisa nggak juga pendidikan dan kesehatan itu dibuat gratis? Kalau ekonom itu cerdas, maka itu mudah dijawab bisa, walaupun dengan catatan-catatan dan waktu tempuhnya. Silakan dipresentasikan. Kalau memang itu bisa, saya apresiasi dengan pola pikir kecerdasannya, itu bisa membuat itu gratis semua. Pasti jawabannya adalah kesulitan karena beban belanja negara, ya kan, pemasukannya dan segala macam rasio-rasio itu tidak memungkinkan. Itu bagi orang yang mungkin tidak punya kreativitas, tapi bagi yang punya kreativitas itu bisa dilakukan. Ini kan masalahnya keinginan atau tidak, kemauan atau tidak. Kalau memang berpihak kepada masyarakat luas, seharusnya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, karena negara melalui pemerintah itu mempunyai resources yang besar ya, dan bisa diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dari hal ini saya ingin mengajak atau menantang Pak Purbaya, bisa nggak dibuat gratis dari beberapa poin yang saya sampaikan. Mohon jawabannya ya Pak Purbaya.